apakah persembahan itu sama dengan pemberian atau tidak? Kita tahu bahwa persembahan itu ada banyak, bukan? Ada persembahan yang disebut dengan kolekte, ada persembahan yang disebut dengan persembahan persepuluhan, ada juga persembahan ucapan syukur, ada juga persembahan buah sulung, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus pun mengatakan bahwa persembahan tidak selamanya berupa materi. Amin. Tapi persembahan juga berupa seluruh kehidupan kita. Makanya oleh Rasul Paulus dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Ini menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi. Kita bisa saja mempersembahkan tubuh kita, tapi apakah benar? Apakah berkenan? Termasuk ketika kita mempersembahkan materi kita, yang kita sebut sebagai persembahan kolekte, persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung. Apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita simak adalah, apakah persembahan sama dengan pemberian? Tentu kita semua akan menjawab tidak. Benar apa betul? Tapi pertanyaannya bagi kita selanjutnya, jika tidak, bedanya di mana? Apa bedanya? Sebab jangan-jangan kita mengkategorikan, kita mengklasifikasikan itu sebagai persembahan, tapi ternyata bukan persembahan, hanya sekadar pemberian. Alangkah sayang jika kita mengatakan persembahan itu sangat berbeda dengan yang namanya pemberian. Bedanya di mana? Bapak Ibu, saya menemukan satu jawaban, tidak tahu nanti Bapak Ibu bisa renungkan nanti. Saya menemukan satu jawaban seperti ini. Bedanya adalah, kalau pemberian itu dilatar belakangi oleh adanya dorongan emosional dan logika berpikir, termasuk kebaikan hati dari seseorang yang melakukannya. Contoh, karena perhatian dan kasih sayang, karena kepedulian terhadap seseorang, karena adanya rasa iba atau keprihatinan kepada seseorang, termasuk juga karena ingin membalas budi kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih, kita kemudian menyediakan sesuatu dan kita memberikan kepadanya. Benar apa betul? Artinya bahwa pemberian kita itu dilatar belakangi oleh adanya dorongan emosional, logika berpikir, dan kebaikan hati. Sedangkan kalau misalnya persembahan tidak seperti itu, di dalam setiap persembahan yang kita lakukan seharusnya ada sesuatu standar nilai yang paling penting, yaitu apa? Penyembahan. Di dalam setiap pemberian tidak ada yang namanya unsur penyembahan. Sedangkan standar yang paling penting di dalam persembahan adalah penyembahan. Dan karena itu seharusnya persembahan ini dilatar belakangi oleh yang namanya ketaatan, penundukan diri, penghormatan, pujian, dan pengagungan kepada Tuhan. Itulah bagian dari penyembahan. Tanpa adanya ketaatan, penundukan diri, penghormatan, pujian, dan pengagungan kepada Tuhan, menurut saya itu bukanlah persembahan. Pertanyaannya bagi kita adalah, lalu bagaimana seharusnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan supaya persembahan kita benar-benar memenuhi standar nilai sebagai perwujudan
dari sikap hati kita sebagai penyembah. Di mana pada saat kita memberikan persembahan, benar-benar di dalamnya mengandung unsur penyembahan, yaitu ketaatan, penundukan diri, pujian, penghormatan, dan pengagungan kepada Tuhan. Kalau tidak, setelah kita melakukannya, kita akan tepuk-tepuk dada kita dan kita katakan, wah, saya luar biasa, saya sudah bisa memberikan. Dan itu sama dengan kita memberikan kepada Tuhan, tapi sama dengan kita memberikan kepada sesama, bukan kepada sang junjungan kita. Nah, bagaimana seharusnya kita melakukannya agar kita bisa memenuhi yang namanya unsur-unsur penyembahan itu sendiri? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, sudah ditayangkan juga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang kita baca ini, saya menarik kesimpulan, ada 2 hal penting yang seharusnya kita lakukan agar persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan benar-benar memenuhi standar atau unsur penyembahan. Yang pertama, kita perhatikan di ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Saya coba membuka di beberapa terjemahan bahasa Inggris dan saya menemukan di dalam New Living Translation. Di sana dikatakan begini, ingatlah, petani yang menanam sedikit benih akan mendapatkan panen kecil, tetapi siapa yang menanam dengan banyak akan mendapatkan panen yang banyak. Ya, artinya bahwa begini, seorang petani ketika dia punya lahan kebun cuma 1 hektar, tentu akan sangat jauh berbeda hasil panennya dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan seluas 2 hektar atau lebih. Benar apa betul? Tentu hasil panennya akan berbeda. Lebih banyak yang memiliki lahan kebun lebih dari yang 1 hektar. Tapi sadarkah kita bahwa yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan dengan kita memberikan persembahan atau dengan kita mengolah hasil kebun 1 hektar itu, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Atau dengan lahan yang 3 hektar dan seterusnya kita mendapatkan yang berlimpah. Bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Ya. Tapi ini sedang mengajarkan kepada kita tentang suatu tanggung jawab. Tentang suatu tanggung jawab. Perlu kita garis bawahi juga bahwa waktu yang dipakai, tenaga yang dipakai, benih yang dipakai oleh si petani yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar lebih banyak dibanding dengan petani yang memiliki lahan cuma 1 hektar. Ini berbicara tentang apa? Tanggung jawab di dalam pengelolaannya. Tentu dia harus merawatnya, dia harus memperhatikannya dengan cermat. Dia harus mengorbankan waktu, tenaga yang lebih untuk mengolah apa
yang Tuhan percayakan kepada dia yaitu lahan yang begitu luas. Tidak kemudian dia mendapatkan lahan 2 hektar, 3 hektar. Tapi waktu yang dia pakai, benih yang dia pakai untuk nanam, ya, tenaga yang dia pakai sama dengan yang dipakai oleh petani yang nomor 1 yang punya lahan cuma 1 hektar. No. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap hasil itu tentunya mengikuti setiap tanggung jawab. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang suatu tanggung jawab. Berapa yang kita terima, berapa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mengelola apa yang kita terima dari Tuhan. Dan karena itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk kita garis bawahi adalah ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus bisa memberikan dengan pemahaman yang benar. Yaitu bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati lebih lagi sehingga kita dapat mengalami kelimpahan secara materi. No. Amin Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati lebih lagi sehingga kita dapat mengalami kelimpahan secara materi, bukan. Akan tetapi kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bagian dari ungkapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan, juga sekaligus sebagai bukti ketaatan, kesetiaan, ya, penghormatan, pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena oleh kasih karunia-Nya kita mampu meraih semua pencapaian kita. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita bisa mendapatkan ini dan itu. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita bisa bekerja, mencari nafkah dan bisa mendapatkan ini dan itu. Amin. Hanya oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhanlah sumber dari semua pencapaian kita. Tuhanlah sumber dari semua perolehan kita. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki, semua yang melekat di dalam hidup kita, sumbernya adalah Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar sebagai bagian dari ungkapan syukur kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kasih dan anugerah-Mu, semuanya ini ada dalam hidupku. Tuhan memang tidak melihat nilai. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat nilai, tapi Tuhan melihat kualitas pemberian kita. Dasarnya apa? Supaya kita diberkati lebih lagi secara materi atau tidak? Bapak Ibu nanti lihat di bagian ayat yang terakhir yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Supaya kita mengalami kelimpahan bukan materi, tetapi kelimpahan kasih karunia. Bukan kelimpahan materi. Persoalan kelimpahan materi ternyata yang kita dapatkan, saya mau katakan itu bonus. Itu kepercayaan lebih yang Tuhan kasih. Tapi ingat, di balik kepercayaan lebih yang Tuhan kasih, disertai juga dengan tanggung jawab yang lebih yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Sebagai contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanam 1 biji jagung,
atau 1 biji mangga akan tumbuh berapa pohon? Berapa pohon? Tentu 1 bukan? 1 biji menghasilkan 1 pohon bukan? Tapi coba lihat, dari 1 biji jagung atau 1 biji mangga akan menghasilkan berapa buah? Berapa biji jagung? Oh, beribu-ribu biji jagung. Benar apa betul? Ada bahkan banyak muncul, menghasilkan banyak sekali buah mangga dalam 1 pohon itu. Dan itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah seperti itu. Sebagai contoh yang sangat sederhana. Dan kita tidak punya andil sama sekali untuk menaruh buah di dalam pohon itu. Siapa yang pernah punya andil? Petani siapa? Atau kita ada di antara kita yang punya andil menaruh buah di dalam pohon itu? Tidak ada. Yang mengeluarkan buah adalah Tuhan sendiri. Benar apa betul? Kita hanya bisa melakukan apa yang merupakan bagian kita, yaitu mempersiapkan lahan. Lahan juga punya Tuhan, ya kan? Bijinya juga Tuhan yang mengadakan. Kita tinggal mengambil dan menaruh. Setelah itu kita juga melakukan bagian kita, yaitu merawat. Tapi sebentar, yang nikmati siapa? Yang nikmati apakah Tuhan yang menikmati buah mangganya? Hendak kan? Kita yang menikmati, ya kan? Lalu kalau kita yang menikmati semua yang dari Tuhan, masa kita harus sombong? Karena alangkah sayangnya. Karena kemurahan Tuhan kita bisa mendapatkan ini dan itu, ini dan itu. Bagaimana mungkin ketika kita mempersembahkan itu di hadapan Tuhan, kita masih mengatakan bahwa, lihat, saya hebat, saya bisa memberikan persepuluhan sampai sekian banyak. Nah, lihat, saya bisa bantu, saya bisa beli semen untuk bangunan ini sekian banyak. Wow, kok hebat sekali. Disitulah poin pertama. Perbedaan antara pemberian dan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari dan mengakui bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tanpa kesadaran ini, maka persembahan kita hanyalah sebatas pemberian, bukan persembahan. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, kata Tuhan. Mereka semua memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini, janda miskin ini, ia memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bahkan kalau kita buka di dalam terjemahan Inggris, New Living Translation, di sana dikatakan begini. Sebab mereka memberikan, garis bawah ini Bapak Ibu, sebagian kecil dari kelimpahannya. Waduh, sebagian kecil dari kelimpahannya. Lebih parah lagi dalam terjemahan Contemporary English Version. Di sana dikatakan begini. Semua orang memberi apa yang tidak mereka perlukan, kata Tuhan. Mereka memberi apa yang tidak mereka perlukan. Sedangkan janda ini, dia memberi seluruh hidupnya kepada Tuhan, yaitu tinggal 2 peser uang. Dia memberi seluruhnya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Saya sangat percaya karena dia sungguh-sungguh menyadari bahwa semuanya termasuk hidupnya adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tanpa kesadaran itu, tidak mungkin seorang dapat melakukan all out untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita
Jangan pernah posisikan Tuhan selayaknya seorang tukang parkir atau supportas atau pengemis. Amin. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan yang receh-receh, yang sudah tidak kita perlukan, kita kasih sama Tuhan. Jangan yang kusut-kusut, yang sudah tidak layak, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Now, termasuk ini berbicara bukan wujud daripada materi yang kita kasih, tapi ini lebih berbicara tentang sikap hati kita. Kita bisa aja kasih uang 100.000 yang baru, tetapi dengan cara yang bagaimana? Di dalamnya ada enggak pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan yang menyertai persembahan kita untuk Tuhan? Jangan sampai kita ngambil 100.000, nih Tuhan, untuk Tuhan. Wow, sungguh sangat luar biasa. Berilah dengan standar nilai penyembahan yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menilai dari sisi kuantitas, tapi dari kualitas pemberian kita. Amin Bapak Ibu. Si wanita miskin ini, dia hanya memberikan 2 peser, tapi dia memberikan seluruh hidupnya. Dibanding mereka yang datang dengan gaya sombongnya, tapi ternyata mereka memberi sebagian kecil dari kelimpahannya. Bahkan ada yang memberi, menurut terjemahan Contemporary English Version, mereka memberi apa yang sudah tidak mereka butuhkan. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Dan karena itu di bagian selanjutnya yang akan kita renungkan adalah poin yang kedua, kita harus melakukannya dengan sikap hati yang benar. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7a. Di sana dikatakan, kita harus melakukannya menurut kerelaan hati kita masing-masing. Apa artinya kerelaan hati? Artinya atas dasar kehendak atau kemauan kita sendiri, tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi. Amin Bapak Ibu. Kerelaan hati artinya apa? Kita harus melakukannya atas kehendak kita sendiri, ya, kemauan kita, tanpa embel-embel, tanpa mengharapkan adanya imbalan atau ganti rugi. Tuhan, saya sudah kasih persembahan, jangan lupa ya Tuhan, berkati saya ya, lebih lagi ya. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang adalah Tuhan jawabannya apa? Kok nggak sopan banget sih? Ya toh, benar apa betul? Jujur aja nih, ya kan? Ya. Garis bawahi kerelaan hati tanpa adanya imbalan atau mengharapkan ganti rugi, ya. Dan karena itu dalam terjemahan New Living itu mengatakan begini, hendaklah kamu masing-masing memutuskan dalam hatimu sendiri berapa banyak yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak usah lihat orang yang sebelah itu dia kasih berapa, tidak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Harus atas dasar keputusan sendiri, keluar dari dalam hati kita dengan penuh ucapan syukur berapa yang kita mau berikan, tanpa sekali lagi mengharapkan adanya imbalan. Harus dengan keputusan yang mantap, tidak bimbang, tidak ragu. Yang kita berikan adalah kepada Tuhan, sang sumber dari segalanya dalam hidup kita.
Amin. Percayalah, ketika kita melakukannya seturut dengan apa yang dia mau, dia tahu bagaimana caranya untuk memberkati kita. Dia tidak akan melupakan kita sedetik pun. Pemeliharaannya terlalu ajaib dan sempurna. Dia pribadi yang sangat bertanggung jawab. Kejatuhan kita dalam dosa aja dia pulihkan kok. Bahkan yang dia lakukan tidak tanggung-tanggung. Dia mau dicambuk, dia mau dilukai, dia mau dilecehkan, dia mau ditelanjangi, dia mau dipakukan di kayu salib itu, dia mau berlumuran darah untuk menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin dia tidak mau memberkati kita? Itu sudah pasti. Yang Tuhan maui adalah apa? Kerelaan hati kita. Karena disitulah bukti sejauh mana kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang benar. Di ayatnya yang ke-7b dikatakan, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Bapak Ibu, gimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita melakukannya itu dengan terpaksa, dengan penuh kesedihan? Kita memberikan tapi nggak ikhlas, nggak tulus. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Bapak Ibu minta tolong anak bikinkan kopi. Apa ini udah gede kok, harusnya bikin sendiri. Sambil ngomel-ngomel dia pergi ke belakang, dia bikin, nih Pak kopinya sudah jadi. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Jangan sampai kita ngambil persembahan, uang pecahan lembaran 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, 100.000. Yang baru-baru sudah kita genggam. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini uang-uang ini saya mau persembahkan kepada Tuhan. Semua baru-baru Tuhan, semua lembaran pecahan ada di sana. Tapi saya bingung mana yang harus saya kasih. Kemudian kita ambil garis, kita bikin garis di tengah, kita ngambil uangnya, kita lempar ke atas. Tapi sebelumnya kita bilang, Tuhan pokoknya yang jatuh di kanan Tuhan punya, yang jatuh di kiri itu saya punya, karena saya bingung mau kasih yang mana. Kemudian kita lempar, ternyata nggak tahu mujizat dari mana, semuanya jatuh ke kanan. Ya sudah komitmen nih. Akhirnya mulai pungut. Ya ampun Tuhan, kok bisa semuanya jatuh ke kanan sih? Tapi ya semuanya Saudara kasih dengan berat hati. Apalagi saudara dengan teori yang sangat-sangat lebih ini lagi ya, teori orang pelit. Bingung mau kasih tapi nggak ikhlas. Pegang uang pecahan semuanya ada, bahkan double-double. Saudara bilang, Tuhan, nih, pokoknya saya mau lempar ke atas. Yang jatuh itu punya saya, yang gak jatuh punya Tuhan. Kan Tuhan di atas, saya di bawah. Kemudian saudara mulai pegang saudara lontar. Ternyata gak jatuh semuanya. Saudara jangankan uangnya yang gak jatuh. Kalau Tuhan berkehendak, saudara juga gelantungan. Kalau ingin mencobai Tuhan. Bisa saja terjadi Bapak Ibu. Saudara pas lempar ke atas, gak turun-turun. Bukan setan gentayangan lagi, tapi manusia gentayangan. Lakukanlah dengan sikap hati yang benar. Jangan mencobai Tuhan. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Ya. Dalam terjemahan New Living Translation itu mengatakan begini, jangan kamu memberi dengan enggan atau sebagai respons terhadap tekanan.
Dengan enggan itu apa? Berat hati. Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak? Waduh Tuhan. Iya kalau perpuluhannya cuma 1 juta ya. Ini perpuluhannya udah 10 juta Tuhan. Gimana? Kasih apa enggak ya? Saudara, mendingan gak usah kasih aja deh. Daripada kasih tapi terpaksa, hitung-hitungan. Ya kan? Mendingan gak usah kasih sekalian. Mungkin kalau jumlahnya masih kecil kita nganggap biasa. Tapi pada saat berkat itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Saudara, kita akan terus dibawa dalam tanggung jawab yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini yang perlu harus kita tanamkan. Dan karena itu terus perbaharui komitmen dengan Tuhan. Tuhan mampukan aku. Supaya ketika berkat yang engkau percayakan kepadaku lebih dan lebih lagi, aku sanggup untuk melakukan apa yang menjadi bagian yang harus aku lakukan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Terus bergumul Bapak Ibu. Kalau kita menghendaki untuk terus diberkati Tuhan, kita harus bergumul terus untuk Tuhan memampukan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupakan itu. Karena ingat di bagian terakhir Tuhan mengatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagian 7C. Allah mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi mereka yang memberi dengan penuh kegirangan, penuh kegembiraan, penuh sorak-sorai. Yes, Tuhan terima kasih. Ini untuk Tuhan. Aku persembahkan dengan sukacita. Aku bahagia, aku bawa untuk Tuhan. Tanpa ada rasa beban sama sekali. Ini yang Tuhan maui. Memberi dengan sukacita itu harus lahir dari dalam diri kita. Amin. Harus lahir dari dalam hati kita. Sebab di dalam hidup kita ada Tuhan, sumber sukacita kita. Orang yang memberi dengan sukacita adalah orang yang memberi dengan tulus, tanpa ada tekanan apapun, tanpa hitung-hitungan. Karena itu dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan sukacita karena dari luar. Bukan pada saat kita melihat berkat Tuhan sudah berlimpah kemudian kita bersukacita. No. Kita mulai bersukacita sejak dari dini. Makanya saya mengatakan kita harus terus berlatih. Kita harus terus berlatih sejak berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu masih dalam skop yang kecil. Dan ini harus terus digerakkan. Kalau tidak pada saat ini menjadi besar, sukacita itu perlahan-lahan sudah mulai terkikis. Amin. Nanti sukacita yang kita miliki itu ternyata bukan sukacita tapi kesenangan. Kebahagiaan sesaat. Dan itu sangat-sangat disayangkan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh kita bisa lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 3. Ya. Seorang wanita berdosa yang meminyaki Yesus, yang mengurapi Yesus dengan satu buli-buli pualam berisi minyak narawastu yang harganya berapa Bapak Ibu? 300 dinar. Minyak yang sangat mahal sekali. 300 dinar sama seperti upah pekerja
10 bulan lebih, hampir setahun. Dia persembahkan kepada Tuhan. Kenapa dia bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan? Bapak Ibu, sederhana jawabannya. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Dia tidak melihat keberdosaannya, karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Tuhan, Sang Penghapus dosa dunia. Amin. Itu harganya jauh lebih mahal. Pengampunan Kristus jauh lebih mahal dari harga minyak narawastu yang ditumpahkan untuk mengurapi Yesus. Jauh lebih mahal. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tentu mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Orang yang mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan adalah orang yang selalu mampu memposisikan Tuhan sebagai prioritas utama, yang terutama di dalam keseluruhan hidupnya. Tanpa kita memposisikan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam hidup kita, omong kosong kita mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu sangat bertolak belakang. Saya pernah berjumpa dengan ada 4 orang wanita. Ada 4 orang wanita. Mereka jauh-jauh dari Trenggalek. Jauh-jauh dari Trenggalek datang ke Grand City. Waktu itu di Grand City ada konser. Tiketnya cukup mahal. Saya lupa berapa itu. Dan mereka sanggup beli tiket konser. Jauh-jauh. Kemudian saya tanya, itu pas hari Minggu. Saya tanya, "Loh Mbak, nah ini konsernya sampai jam berapa?" "Nggak tahu Pak, pokoknya sampai selesai baru kami pulang." "Lalu terus nanti besok?" "Ini pada kerja apa nganggur ini?" "Ya kerja Pak." "Wih, berarti nanti langsung pulang?" "Iya langsung pulang." "Loh masih ada kereta?" "Naik bus Pak." "Sampai sana kira-kira jam berapa?" "Ya paling sekitar jam 2:30, jam 3. Karena Trenggalek kan cukup jauh. Lebih jauh dari Tulung Agung lagi, perbatasan Ponorogo kan. Dan saya pernah lewat sana. Saya tahu berapa jauh. "Loh Mbak, terus nanti besok kerja enggak?" "Ya pasti kerja lah Pak." Saudara, bisa berkorban sampai habis-habisan hanya untuk nonton idolanya tampil loh. Bahkan ada yang konsernya di Singapura, dia beli tiket di Surabaya sampai ke Singapura. Ada juga mungkin yang konser di Amerika, dia beli sampai ke Amerika. Ada enggak ya? Ya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena itu idolanya. Amin. Kalau dia tidak mengidolakan itu, nggak mungkin dia mau melakukan. Dan saya sangat yakin, ketika kita mengidolakan Kristus sebagai segala-galanya dalam hidup kita, untuk memberikan persembahan sesuai yang Tuhan mau, itu terlalu mudah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Posisikan Tuhan sebagai idola satu-satunya dalam kehidupan kita. Prioritaskan dia. Ya. Berilah persembahan kepada Tuhan dengan pemahaman dan sikap hati yang benar, sebagai bagian dari ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, sekaligus penghormatan, pujian dan pengagungan kita kepadanya. Maka saya percaya ketika kita mampu melakukan itu, apa yang Tuhan janjikan Bapak Ibu, ayat ke-8 mengatakan apa?
Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita baca ayat yang ke-8 sebagai bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mohon waktunya sedikit lagi Bapak Ibu. Saya mengutip dari terjemahan Contemporary English Version. Ya, itu mengatakan begini: Tuhan dapat memberkati engkau dengan segala yang engkau butuhkan. Garis bawahi, segala yang engkau butuhkan, bukan segala yang engkau inginkan. Amin Bapak Ibu. Artinya Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan secara materi, tapi kelimpahan kasih karunia. Makanya tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan melimpahkan kasih karunia. Semua yang kita butuhkan Tuhan sanggup mencurahkannya bagi kita. Dan engkau akan selalu, garis bawahi, akan selalu memiliki lebih dari cukup. Amin Bapak Ibu. Memiliki lebih dari cukup. Untuk apa kita memiliki lebih dari cukup? Terjemahan Contemporary English Version mengatakan, untuk melakukan segala macam hal baik bagi sesama kita. Amin. Kita memiliki lebih dari cukup agar kita dapat melakukan kebaikan kepada orang lain. Tentu supaya Tuhan dimuliakan melalui seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.